Oke, Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Abram Srijaja. Apa kabar, Abram? apa kabar Bu Cek? Baik, men. Kamu sekarang Baik. lagi di mana nih? Sekarang lagi di Paris, Di Paris ya. terakhir Jadi, bareng masif tour World Tour. luar biasa. Kamu tuh Ya, kemarin kan ke LA kan? Kamu bawa The Massive juga. Kamu sponsorin ya kita. Kemarin saya masih ingat kita ada pesta rakyat, ada The Massive, ada Putri, terus juga ada tiga hadiah daripada airline. Philippine ya, Airlines, Malaysian Airlines, dan Singapore Airlines. ya, Kamu apa? Memang kamu ikut sponsorin juga? ya. Kebetulan kita main sponsornya The Massive tuh. Kita Oh, main sponsornya The Massive. Kita kemarin di US ke 3 kota, ke ya, Philadelphia, New York, sama LA. oke. Terus? Nah, terus kita di Eropa, kita ke London, Manchester, eh, London, Manchester, Hamburg, Hah? Kiel, Hah? Amsterdam, dan ini yang terakhir Paris nih. Oh, jadi kamu mulai memang dari Paris dan apa Amerika dan Eropa. Kamu Ya, pakai Amerika, masif. UK, Eropa. Betul. Wah, berapa orang Jadi, itu kalian? Kalian berapa orang, Bram? aduh, aku sama istriku ya, aku sama istriku berdua, sama The Massive-nya sekitar 8 orang. 8 orang. Jadi kemarin itu bagian kreatif campaign kita sih, karena kan memperkenalkan diri dengan Hah? warga negara Indonesia yang ada di luar negeri kan nggak mudah, ya Ah, kan? Karena mereka semuanya pada mencar, apalagi tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. ya. Jadi kita berusaha untuk memperkenalkan diri dan keliling. Uh, Hmm. Khususnya di Eropa ya. Kemarin kayak aku ke Amsterdam. Tapi kamu datang ke LA, kamu tidak hubungi saya. Itu salahnya belum punya nomornya Bu Jali. Belum punya nomornya ini. Saya malah tidak tahu. Saya juga heran. Ini Demasif Ya, bisa ada datang ke sini, biayanya siapa? Saya ya, datang sampai kalian pulang baru diberitahu oleh oleh Pak Wamen, Pak Jeffrey apa Pak Jerry Sambuaga tentang kamu. Dan iya, saya juga tidak tahu kalau kamu tidak cerita bahwa kamu kebetulan lagi sama dengan Demasif. iya, Wow, 8 orang keliling Amerika, Eropa itu bukan biaya sedikit, Bram. iya. It's- Biaya cukup mahal, tapi aku rasa lumayan worth it lah ya. Aku Apa lumayan worth. apa tujuan kamu melakukan itu? Jadi gini, eh, jadi kalau misalnya kampanye di luar negeri sama di Indonesia itu ada perbedaannya. Hmm, Kalau kampanye di luar negeri itu kita bertemu dengan orang-orang warga negara Indonesia yang lebih kritis dan rasional. Dalam ya. arti mereka bukan pemilih yang pragmatis. Mereka itu pemilih yang, gue mau tahu nih, kenapa lu mau maju, ya kan? Hmm. Gue mau tahu what's in it for diaspora, ya Iya, kan? What's in it for warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. iya. Kita memaparkan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, menjelaskan, bukan menjanjikan, dan mencoba untuk memberikan solusi dan membantu mereka. Membantu itu bukan berarti quote and quote dalam bentuk undang-undang ya. Membantu ya benar-benar membantu. Hmm. Eh, Perbedaan dengan di Indonesia, sebagian besar warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, di Jakarta Pusat Selatan dan di seluruh Indonesia, itu kebanyakan 70%, 80% masih pragmatis, bro. Apa artinya pragmatis? Pragmatis itu gini. Pragmatis itu adalah NPWP, nomor piro, wani piro. Oh, jadi masalah Masih, uang. Siapa berani kasih uang lebih gede, itu yang dipilih. ya, ya, dan Jadi bukan ide. jadi bukan bukan kadang-kadang aku ngeliat bukan ide dan gagasan, tapi ini aku berbicara karena ini realitas. Ya. Jadi, kalau ada caleg yang bilang, wah enggak ini kayak gini-gini, udah, saya pastikan itu bohong. Hmm. Aku pastikan itu bohong. Karena apa? Karena gua turun nih. Ya. Gua 2019 gua turun di Surabaya Sidoarjo, kita mendapatkan angka hasil akhir 60 ribuan. Ya. Turun tiap hari. Hmm. Kita turun. Kalau bisa kita nggak keluar duit ya kita lebih seneng, bos. Bener nggak? Tapi Ya. kita diminta. Hmm. Lu nggak ada duit, udah pasti nggak dipilih. Hmm. Lu ada duit, belum tentu dipilih, bos.
Hmm. Nah, Oke, itu kondisi yang ada di Indonesia. Berbeda dengan kondisi di luar negeri. oke. Luar negeri, calon anggota DPR RI jarang keluar, Bos. Hmm. Yang ke LA cuma berapa biji sih? Ya kan? Yang Hmm. ke Philadelphia, yang ke Eropa nggak ada malah. Hmm. Nah, kita memberikan mereka pilihan, Hmm. sekaligus ngobrol bareng sama mereka. Dengan harapan, saya nggak perlu kasih uang mereka untuk nyoblos. Hmm. Tapi hanya untuk menyadarkan mereka, mereka sudah keluar negeri jauh-jauh, alangkah baiknya mereka punya wakil di Indonesia. Hmm. Gitu. Sekarang sebentar. Ya. Base daripada kau punya warna di belakang baju lo dengan spanduk lo ini warnanya kuning. Nah, Kebetulan ini. saya juga kebetulan saya juga pakai baju kaos kuning. Artinya kamu mewakili Golkar. Golkar. Ya. Ya. Nah, kamu mewakili Golkar dari partai dari nomor apa nih? Nomor 3 ya, Abraham Srijaja. Pertiga. Ya. Ya. Jadi the reason Ya. saya interview kalian-kalian semua bukan apa, supaya masyarakat diaspora itu mengerti siapa orang ini. Kan paling dilihat foto, ini muka sinyo-sinyo dari mana, muka sinyo-sinyo muda, mau jadi caleg, emangnya bisa bikin apa? Ini lulusan SMA atau bagaimana? Ya. Ternyata who is Abraham Srijaja ini? Saya lihat di kau punya kartu nama adalah advokat, pengusaha, dan investor. Terus kemudian gua kaget setelah melihat kau punya CV, ternyata jabatan kamu tuh luar biasa bikin gua kaget-kaget. Saya ya dan pertama-tama juga saya adalah mantan eksekutif board dari IDN Global ya dari pusat dan kita diaspora kan berdiri di LA tahun 2012 diaspora Indonesia. Hmm. Jadi saya tahu betul juga dalam pengurusan, terutama dalam memperjuangkan duit kewarganegaraan, Ya. saya mau berikan appreciation bahwa Golkar itu yang bantu kita, yaitu Hmm. Pak Aziz Syamsuddin waktu itu, yang saat ini, unfortunately beliau saat ini ada dalam masalah hukum, tetapi beliau pada awalnya itu yang membantu kita banyak. Dan beliau yang berjuang di DPR untuk membantu kita dari Golkar. Ya. Jadi kita berharap andaikan dari Golkar ada yang terpilih akan melakukan hal yang serupa juga untuk Ya. memperjuangkan hal itu. Yang kedua, saya kaget, kok bisa kamu ternyata adalah advokat. Berarti kamu advokat, pengusaha dan saya dengar kamu advokat apa? Apa maksudnya tuh apa? Advokat dalam hal apa? Dalam perceraian, Oh, bankruptcy, apa? Advokat apa ini? saya advokat di di bidang kriminal, di Kriminal. jadi litigation. Oke. Jadi Saya bukan saya bukan corporate ya, tapi litigation. oh, kayak seperti apa kopi beracunnya Jessica dengan Mirna itu. Ya, sengketa perusahaan, sengketa tanah. Kemarin kita juga nanganin kasusnya Menteri Juliari Batubara. Hmm. Oh gitu. Terus ya, dan beberapa case lain lah, yang big case kita juga ada banyak nanganin. Wow. Dan saya Termasuk kemarin aku ke LA juga ada tersangka kita yang kabur ke LA soalnya. oh begitu. Jadi ada hubungannya kamu ke LA ya. Sekalian ya. Cuma memang unfortunately kamu mensupport masif ke LA performance, tapi masyarakat LA tidak ada yang tahu tentang kamu. Iya, Betul. nih, kita membuat pertemuan setelah karena gini, khusus LA ya. Ini khusus LA. Karena Ya, khusus karena kebetulan LA ini dibuatnya di dalam KJRI. KJRI dan tidak boleh berpolitik di KJRI. Tidak perlu berpolitik, hanya di Ya. LA saja. Karena di LA Oh, saya menghormati lah. Saya ya. menghormati kebetulan saya juga teman-teman juga banyak di situ. Saya nggak mau nanti jadi kerasa kayak terlalu hard selling ya. Oh, begitu. Kalau LA itu sebetulnya kota tambahan. Oh, Aslinya gitu. aslinya kita nggak ke sana. Ah, gitu ya. Pastinya kita nggak ke sana, tapi kota tambahan ya sudah aku bantu. Akhirnya kita ke LA, nggak usah kampanye nggak apa-apa. Yang penting aku bisa bantu teman-teman di LA, teman-teman di LA bisa happy. Ya udahlah. Hmm. Oh, begitu ceritanya. Jadi sekali Ya, lagi saya mewakili masyarakat LA. Jadi kamu harus perlu mengetahui sebagai itu pemetaan daripada diaspora Indonesia.
Di Ya, seluruh Amerika kita ada 100.000 diaspora Indonesia, tapi di ya. LA-nya 60.000. Jadi mayoritas memang di LA. So Jadi you make pemilih the right pemilih choice. pemilih di LA aku rasa cukup banyak ya. Aku rasa cukup. Pemilih, to be honest, dari 60.000 itu eh, kayaknya surat suaranya baru 14.600-an. 14.600 ya. Ya, tapi itu menurut aku eh, Lumayan ya, berpotensi ya. dibandingkan dengan di Eropa ya lebih tinggi lah. Dibandingkan kota di Eropa lebih tinggi. Ya, Ya, tapi ya, of course. aku berharap betul teman-teman diaspora itu kali ini tahun 2024 pada khususnya itu betul-betul bisa mengetahui kenapa sih. Sekarang aku tanya ke Buja, Lin, ke brother ya. Hmm. Kenapa brother kok mau milih anggota DPR? Oke, saya adalah warga negara Amerika, jadi saya tidak akan memilih. Cuma Betul, saya akan membantu dengan bantu. dengan dengan apa dengan ini supaya orang bukan hanya melihat sekedar muka atau nama, tapi at least mengetahui kira-kira siapa orang ini, gitulah. Itu yang Betul. saya punya tujuan. Ya, Brother mau bantu warga negara Indonesia yang tinggal di LA supaya bisa punya wakil di Indonesia. Betul ya? ya, ya. Kenapa? Ya, karena kita mempunyai memang kita mempunyai 7 kursi di DPR untuk diaspora Indonesia dan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu kan mempunyai 7 kursi Ya. yang kita harapkan bisa membantu memperjuangkan aspirasi dari masyarakat diaspora seluruh dunia. Nah, masyarakat diaspora Indonesia seluruh dunia dianggap sekitar 4 sampai 6 juta orang, ya. Tapi tentu tidak semuanya bisa memilih atau mau memilih, ya. Jadi tapi ya kurang lebih roughly kayaknya yang surat suara yang masuk sekitar 2 juta ya dari dianggap dari luar negeri gitu. Ya, Saya rasa. jadi gini, brother. Kenapa kok aku pertanyakan pertanyaan ini? Karena aku sering sekali turun ke bawah dan mereka ini warga negara Indonesia yang ada di Jakarta aja nggak paham kenapa Mm, kita harus punya DPR RI dan mm, kenapa aku selalu memberikan edukasi ini. mm, mm, Nah, kenapa kok kita perlu milih anggota DPR RI? mm, Sebelum kita milih anggota DPR RI, kita harus tahu tugas dan fungsinya anggota DPR RI. Supaya apa? Supaya kita nggak dibohongi, mm. brother. Ya, Kenapa? Supaya kita nggak dibohongin. Saya di dapil yang sama, saya ketemu dengan beberapa caleg, bukan satu caleg, beberapa caleg. Ya, salah satu calegnya ada yang ngomong kalau saya jadi kartu BPJS akan gampang, ini akan gampang, ini akan gampang. Loh, bukan kaitannya dia padahal. mm, Itu bukan tugas dan kewenangannya dia. Tugas dan kewenangannya dia adalah kaitannya dengan penganggaran, fungsi pengawasan dan lain-lain. Tapi yang dijanjikan ke masyarakat itu terlalu over, mm, terlalu over yang tidak mungkin dieksekusi, mm. ya kan? Begitu pula dengan masyarakat Indonesia diaspora, Ya, ya. Jangan sampai kita termakan. Oh ya nanti kita akan bikin undang-undang diaspora atau mm, apa. Ujung-ujungnya emang undang-undang dibikin satu orang, mm, ya kan? mm, Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri jadi kecewa. mm, Itu yang sering dilakukan. Makanya anggota DPR RI pun kita nggak tahu kalau misalnya kita sudah terpilih, kita masuk di komisi berapa. mm, Karena apa? Yang milih siapa? Yang milih ketua umum, ketua fraksi. mm, Jadi kita nggak bisa memberikan janji atau ngomong terlalu berlebihan kalau kita nggak tahu ditaruh di komisi berapa. mm, Dari komisi, misalnya kita di komisi 3, bisa seakan-akan sewaktu-waktu kita dipindah ke komisi 2 atau komisi 4. mm. Nah, itu kenapa kok saya menentang untuk caleg DPR RI itu untuk terlalu janji terlalu banyak dan masyarakat diaspora jangan termakan oleh janjinya Mm. karena kamu masih kecewa. Itu Jadi yang begini, pertama. Ya, betul. Jadi begini, ya, semua anggota DPR di seluruh Indonesia, dia kurang lebih masalahnya kan mirip semua. ya, Tapi khusus untuk diaspora, yaitu 7 kursi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara itu harus beda. Kenyataannya itu betul. Dari 7 anggota DPR yang terpilih, hanya satu orang yang kembali dan menghubungi kita, yaitu Kristina dari Partai Golkar. PDP tidak pernah muncul menghubungi kita, tidak ada kelihatan setelah terpilih. 2 orang dari PDP, 1 orang dari Demokrat dan ini, karena mereka ditempatkan di komisi yang lain seperti yang kamu bilang.
Makanya kemarin waktu anggota DPR-nya datang ke sini, ketua-ketuanya, termasuk dari PKS, ketua umumnya PKS ada di KJRI LA, saya langsung sampaikan di depan mereka dan menyampaikan unek-unek bahwa ini gimana sih, bagaimana ini yang saya mengerti kalau kalau yang lain-lain kan hampir sama, masalah seluruh Indonesia kan hampir sama kalau ini, tapi khusus di ke luar negeri 7 ini tidak boleh dipindahkan ke komisi lain. 7 orang ini harus dimasukin di komisi luar negeri. Komisi satu atau komisi tiga itu? Komisi luar Satu. negeri. Satu. Satu ya. Harus di komisi satu. Masalahnya yang 7 orang itu cuma komisi satu, cuma 1 orang. Ya jelas tidak ada yang bisa, yang 6 itu tidak bisa menyalurkan aspirasi kita. Nah, itu juga aku harus koreksi sedikit. Sebetulnya bisa, tetapi tidak secara langsung. Contoh ya, kalau misal di Komisi 3 itu ada kaitannya dengan imigrasi. Hmm. Imigrasi. Mungkin untuk teman-teman di LA tidak terlalu dibutuhkan. Tapi untuk teman-teman di Malaysia, bagi mereka yang mau melakukan pemutihan, dokumentasinya yang nggak jelas, wah itu sangat dibutuhkan. Oke. Maksud ya? Saya Jadi, mengerti. Oh betul. ah, Kalau imigrasi bukan berarti bahwa Malaysia hanya Malaysia, LA juga. Kita di LA, itu ya. masyarakat kami di LA dan di seluruh dunia, itu imigrasi itu sangat-sangat penting. Ah, Contoh, dalam hal duit kewarganegaraan yang terbatas. Tadinya untuk anak 18 tahun dipindah sampai dimasuk untuk ke menjadi 21. Kemudian apa Pak Lauli mau mempropos menjadi sampai umur 30 tahun. Itu dibawanya di imigrasi. Kedua, kita punya visa orang yang ex mantan daripada mantan dari mantan warga negara Indonesia seperti saya. Kalau tua, kita bisa lebih tinggal lebih lama, diprioritaskan. Ada namanya visa tertentu, golden hmm. apa gitu. Terus Golden ada visa. ada untuk Tapi itu 10 tahun. Itu semua ya, di imigrasi, penting bagi kita semua, semua tersangkut. Iya. kalau misalnya itu bisa membantu di seluruh diaspora di negara lain, alangkah baiknya. Tapi Iya, bukan berarti kalau iya, kita di sisi lain kita nggak bisa bantu. Bisa, cuma dalam bidang yang berbeda. iya, Dalam bidang yang berbeda kita bisa bantu. iya. Misalnya pengusaha kita yang di diaspora yang ada kaitannya dengan energi, kita Hmm, bisa masuk ke Komisi 7, ya kan? Misalnya ada terkait dengan peraturan dan perundang-undangan dan lain-lain. Dan itu bisa di setiap komisi kita bisa membantu, tapi cuman ya tinggal orangnya mau atau ya, tidak, gitu loh. saya ngerti, saya ngerti. Tapi Ya, khusus untuk diaspora, kepentingan diaspora sebenarnya ada dua yang paling mendasar. Yang pertama yaitu imigrasi seperti yang kamu bilang. Yang kedua adalah agraris. Maksudnya hak kepemilikan hak waris. Ternyata setelah kami setelah saya melihat dari garis bawah, ini kan saya membawakan suara diaspora dari seluruh dunia ya. hmm. Ternyata keinginan untuk punya dua kewarganegaraan itu karena ada bersumber pada dua hal, yaitu bahwa orang asing tidak bisa memiliki hak warisan, tidak bisa memiliki tanah apa gitu. Nah, itu yang akan digodok, itu sangat diperlukan. Itu sangat-sangat merupakan aspirasi daripada diaspora Indonesia. Jadi saya titip, kalau Abraham akan menjadi anggota DPR, tolong itu dimasukkan di bagian situ. Karena itu yang sangat penting bagi kami. Jadi Kedua nih, masalah visa atau izin tinggal untuk lebih lama di Indonesia untuk yang sudah bukan warga negara Indonesia loh, ex Indonesia. Ya, itu. ya, jadi yang tadi brother ngomong itu tentunya pasti masuknya di Komisi 3. Komisi Itu. 3 ya. Oke. Itu masuk di Komisi 3. Nah, aku sih bercita-cita pengennya di Komisi 3. Itu Itu cita-cita. bagian apa? Membawai apa, Bram? Hukum, Hukum ya? Hah? polisian, kejaksaan, hakim, Ham apa? Ya, itu Lawli di bawah di situ ya. ya di situ. Oke. Kemenkumham di Komisi 3. Itu mimpi saya di situ. Tapi sekali lagi tergantung dengan ketua umum. Nah, Ah, tapi ya, eh brother, DPR RI itu sebetulnya eh, ini kenapa ya? DPR RI itu selalu aku ceritakan DPR RI itu punya banyak sekali dana. hmm, Banyak sekali dana yang bisa dipakai supaya hmm, untuk seorang anggota DPR RI ini bisa pergi mengunjungi dapilnya dan membuat program.
Ya, banyak sekali. Tapi biasanya turunnya nggak transparan ya, gitu loh. Kayak misalnya contoh anggota DPR RI punya anggaran Kundapil. ya. Kundapil itu sekali turun 140 juta, Hmm. brother. Ya. Setahun bisa turun sampai 8 kali, brother. Hmm. Setahun turun 8 kali loh. Ya. Satu kali Kundapil itu 140 juta. Ada lagi dana reses. Ya. Kali turun 450 juta. Ya. Satu kali turun itu satu tahun itu bisa turun sampai 5 kali, bos. Hmm. Nah, itu nggak pernah dibuat transparan. Hmm. Nah, aku selalu meminta kepada teman-teman caleg yang masih muda-muda, ayo kita buka ini. Gitu loh. Karena apa? Ini kan eh, anggaran-anggaran ini kan diaudit diserahkan laporannya kepada BPK. Hmm. Tapi laporannya itu biasanya ngaco, Hmm. isinya itu ngaco, ya Hmm. kan? Kalau misalnya 140 juta, lu 140 juta lu pakai untuk apa? Kan gitu. Ya Hmm. kan? Hmm. Jangan sampai 140 juta lu pakai 100 juta, 40 juta yang lu pakai buat jalan-jalan kan gitu. Hmm. Ya kan? Termasuk dana reses, dana lain-lain. Hmm. Nah, itu yang mungkin brother pun juga nggak tahu. Nah, aku nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, itu setiap anggota DPR punya. Hmm. Dan biasanya mereka ngambil duitnya dari situ, brother. Hmm. Hmm. Gitu loh. Karena apa? Setahun sampai 4 miliar loh. Hmm. Masa sekarang gua kalau misalnya setahun sampai miliaran gitu, gua berangkat ke LA cuma sekali, bos, ketemu. Hmm. Hmm. Ngerti nggak? Jangan Ya. ngomong sekali, nggak pernah malah, misalnya. Ya. Iya kan? Sedangkan gua nyari suara di sana. Hmm. Sedangkan gua punya anggaran nih kunjungan dapil. Betul nggak? Ya. Itu yang harus kita buka. Itu yang aku bilang masalah transparansi. Kalau misalnya anggota DPR RI tidak bisa melakukan transparansi, menurut aku jangan jadi anggota DPR. Hmm. Nah, itu Oke. yang selalu aku diajarkan ya. Oke, Aku selalu terima kasih. Aku ngerti. Jadi basically kamu punya program adalah transparansi. Tapi ah, begini, dari muka kamu kan kamu turunan Tionghoa. Biasanya ya, kan yang turunan Tionghoa ini kan biasanya jadi sekolah di luar negeri, pulang, lanjutkan bisnis orang tua. Kenapa kamu mau masuk politik? Dan aku lihat kamu punya jabatan juga ini luar biasa. Saya mau ceritakan ini supaya orang tahu juga bobot kamu ini apa nih. ya. Pertama, Ini aku lihat kamu wakil ketua umum DPP AMPI. Itu apa itu? ya angkatan muda pembaharuan Indonesia. Ya, Ketua umumnya sekarang Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. dan kamu wakilnya. Anak wakilnya, wakil Dan ketua kamu umum. itu basically angkatan muda dari Partai Golkar, betul? Organisasi kepemudaannya, organisasi kaderisasinya. Oke. Terus kemudian juga kamu wakil ketua umum DPP Bapera. Itu apa singkatannya? Barisan Pemuda Nusantara. Itu apa? Itu pemuda lintas partai, jadi bukan Hah? hanya dari Golkar, ada yang dari PDIP, ada yang dari Nasdem, Hah? lain. Ya kita berkumpul wadahnya di sini. Untuk apa? Untuk kita punya satu dan visi dan misi yang sama. Selain ini organisasi pasukan sih, organisasi massa, maksudnya. Hmm. Hmm. Ya, ini bukan bukan organisasi think tank yang kayak gimana, bukan ini organisasi massa yang tujuan dari ketua umumnya adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi bisa punya network yang luas lintas partai, selain punya mensejahterakan dalam bidang ekonomi juga dalam organisasi. Misalnya ini butuh apa, ini link ke sini, ini ke sini. Eh, ini ada wadahnya nih Barisan Pemuda Nusantara untuk Dan kalian aku semua. dengar ada siapa? Ada di situ dalam pengurusnya ada Pak Erlangga, ada siapa lagi dari PDP? Ketua Dewan Pembinanya Pak Erlangga, Sekretaris Dewan Pembinanya Pak Hasto. Oh, Hasto jadi Christian. ada dari PDIP dan Golkar. Karena Iya, dua-duanya partai sekular ya. Jadi bukan bukan keagamaan dan bukan ini, bukan, bukan bukan. kayak P3 atau PD apa PKB Anggota-anggota di bawahnya kayak yang di DPD ada, tapi ada. partai-partai lain ada. Jadi ini Oh, lebih lintas partai sih. lintas partai. Terus kamu ketua umum GPBNN itu apa? Gerakan Pemuda BNN, Badan Narkotika Nasional itu Apa-apa? Badan apa? apa? Gerakan Pemuda Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional. Itu keren Gerakan banget. Apa menuntaskan narkotika gitu ceritanya gimana itu? kita lebih ke ini dulu kita buat bersama dengan salah satu tokoh lah di Siapa? saya pada waktu itu dari teman-teman GMDM. GMDM GM itu apa? GM. GMDM itu eh,
gerakan anti narkoba juga, Oke. gerakan anti narkoba juga. Intinya kita memberikan edukasi. Kita Hmm. memberikan edukasi ke masyarakat. Kita nggak bisa nangkep, bos, tapi kita Hmm. bisa memberikan, kita masuknya di dalam pencegahan. Jadi kita Hmm. memberikan ke mereka bahaya narkoba, memberikan edukasi, kita roadshow, sekaligus kita juga memberikan kepada mereka yang korban ya, kita juga memberikan apa apa ya, kisi-kisi lah supaya mereka bisa berpindah dari gaya hidup yang lama ke gaya hidup yang lebih baik. Hmm. Saya Kurang lebih waktu itu seperti diajak oleh Pak TW, Pak Tommy Winata. Dia ada punya satu pulau untuk di dekat di Pulau Seribu itu untuk apa recovery untuk orang yang apa rehab, 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 Hah? Apa namanya? rehab, rehab, rehab. Apa PHP Rehabilitasi. rehab rehabnya ya, ada rehabnya dan di Tambing juga ada. Aku sudah sempat lihat ke sana. Terus Ya, kemudian Wakil Ketua Umum DKP AAI itu apa? itu Asosiasi Advokat Indonesia. Wow, Ya, oke, apa itu? ya itu organisasi advokat. Organisasi advokat itu pengurusnya banyak. Kebetulan ayah saya ketua ketua DKP AAI-nya. Oh, Ayah saya kebetulan advokat. AAI ini seperti Pradi lah. Ini juga bar association. Bar Association. Ya, ini Luar bar biasa. association. Kemudian kamu Ketua Umum LBH Advokasi Berkarya. Itu apa? Nah, Lembaga itu Bantuan Hukum. lembaga bantuan hukum. Kita memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Misalnya contoh kemarin di Jakarta Pusat itu ada penggusuran terhadap 3.000 masyarakat Papua yang tinggal sudah sejak tahun 1950 dari Di zamannya Soekarno. di Di mana? Tanah Abang, di Hah? Jakarta Pusat. Kenapa? Di Kenapa? Kamu memberi bantuan pada masyarakat Papua yang apa? masyarakat Papua yang ber-KTP DKI Ah, tinggal di Tanah Abang oke. sejak tahun 1950 dari zamannya Pak Soekarno. Oh, ada. Nah, Ada ada gitu. ada Oke. itu namanya Mes Cendrawasih terkenal. Jadi dulu diberikan ke masyarakat Papua sebagai penghargaan. Mereka kan gabung dengan kita. Nah, Ya, terus itu mau diusir oleh Pemprov Papua secara sepihak. oke. Nah, kita berikan bantuan hukum. Hmm. Akhirnya ya ya mereka sampai waktu itu kemarin dia sampai diserang. Mereka bawa senjata dan lain-lain, bawa bego. Nah, kita sampai telepon penegak hukum. Akhirnya kita mediasikan dengan mereka dan sekarang masih on negotiation. Mereka nggak jadi digusur. Karena Hmm. 3.000 orang ini kalau sampai digusur mau ditaruh mana, Pak? Ini kan manusia, bukan bukan binatang. Hmm. Nah, kita Ya, berikan bantuan hukum secara gratis ya. kepada mereka. Saya kebetulan dari Papua, dari Biak juga. Saya dulu di sana. Ya. Oh ya. Jadi saya tertarik itu untuk ini. Terus kamu Wakil Ketua Umum ICCA itu apa? Indonesia Consumer Crypto Association. Itu apa lagi itu? Jadi itu organisasi terkait consumer kripto di Indonesia. Hah? Kebetulan saya wakil ketua umum bidang hukumnya. Oh, Tahu kan kalau misal di Indonesia itu kripto itu scamnya banyak banget kan tahu? iya, saya dengar. Scamnya banyak banget. Benar. Jadi when you have kalau misalnya lu ada scam, Iya. boleh datang ke kita. Kita Hmm. akan bantu. Kita akan bantu kamu Hmm. supaya duitmu nggak hilang, ya kan? Kita akan bantu kamu untuk ngecek itu perusahaan benar atau enggak. Kalau misalnya perusahaan itu nggak benar, kita akan memberikan rekomendasi. Kita Hmm. akan tulis surat kepada pemerintah supaya itu adalah scam. Oh, Nah, gitu. kita jadi Nah, jadi jembatannya mereka lah. nah, kalau saya boleh tahu, jadi memang kamu kamu lulusan dari mana sebenarnya? Advokatnya dari mana nih? Aku dari Universitas Erlangga S1, S2 di UI. Oke. Sekarang lagi ambil S3 Di di Universitas Erlangga. Oh, Erlangga Surabaya ya. Oh ya, Surabaya ya, Erlangga Surabaya, terus kemudian di UI S2, S3 sekarang di ini. Dokter, Erlangga mau lagi. ambil doktor lagi ya. Luar biasa ya. Wow. Ya. Terus memang memang terus kamu kan dibilang pengusaha investor artinya apa? Pengusaha apa? Bisa boleh tahu dalam bisnis apa? Ya, ya, aku pengusaha, aku sendiri sekarang lagi di bidang green environment. Oke. Jadi kita, aku di kendaraan listrik. Hah, apa-apa? Kendaraan listrik.
Kendaraan listrik, oke. Ya, Terus? seperti bus listrik, kita kita ada masukin bus listrik, kita yang salah satu ya yang masukin bus listrik dan memberikan contoh kepada pemerintah Pemda DKI pada waktu itu, supaya Transjakarta itu jangan lagi pakai diesel Ya, karena apa? Modanya terlalu banyak dan ya. polusinya karena itu barang udah lama. Hmm, Kalau itu akan polusi Jakarta itu kan parah banget, bro. Betul nggak? ya. Kita memberikan alternatif. Lu ini loh, lu pakai bus listrik. Bus listrik itu kayak gimana? Nah, kita beli pakai uang kita sendiri. Hmm, Kita kasih mereka pakai, gitu loh. hmm. Lu coba nih. Ini loh namanya bus listrik. Nah, dia pakai itu bus listrik. Hebat ya. Nah, Kayak gitu loh. jadi ini kita mengetahui nih bobotnya, ternyata ada bobotnya ya. Jadi orang running bukan hanya sekedar nama aja, harus ada bobotnya. Makanya dari ini saya bisa mengerti kamu telah melakukan banyak hal nih rupanya sebelum running event jadi calon anggota DPR. Kamu sudah banyak memberikan bantuan-bantuan hukum mulai dari yang Papua apa segala sampai kripto segala. So you understand sebenarnya banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu. Ya. Secara Terima hukum ya. kasih ya. Kenapa? Secara hukum. Secara hukum. Secara hukum ya. Wow. Secara hukum. Wah, tidak sangka ya. Kalau hanya melihat mukanya, hanya pikir oh ini anak-anak muda yang lagi mau coba-coba apa gitu. Ternyata kamu telah malang melintang dengan berbagai organisasi dan organisasi-organisasi yang besar. Saya juga dengar di AMPI ini banyak yang berhasil ya. Bisa ceritakan sedikit itu tuh? Banyak yang jadi apa gitu gimana? AMPI ini wadahnya anak muda dan banyak tokoh-tokoh yang jadi dari AMPI. Jadi Oke. AMPI ini Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian kita yang sekarang itu dulu AMPI. Siapa? Siapa? Agus Gumiwang Kartasasmita, Oke. Iwan Menteri Perindustrian, Kartasasmita, Menteri Menteri Perindustrian Perindustrian, terus siapa sekarang lagi? itu mantan AMPI. Oke. Menteri Lingkungan Hidup Siti Lingkungan hidup, Nurbaya Ibu sekarang Nurbaya. itu mantan AMPI. Oke, terus Surya Paloh itu mantan AMPI. Surya Paloh juga mantan AMPI. Oke. Soekarwo One Team Press itu mantan AMPI. Siapa? Soekarwo. Soekarwo. Oke. Terus Agung Laksono One Team Press Dewan Pertimbangan Presiden itu juga mantan AMPI. Agung Laksono adalah mantan AMPI dulunya waktu muda. Anaknya Komisi 1 AMPI juga. Yang mana? Yang cewek itu si siapa? Alia, bukan? Kakaknya Dev Laksono. Oh, Give, ya. Terus Alia juga. Alia Dito juga. Aryo Tejo Menpora itu AMPI. Oh, Mantan ketua kepala Menpora itu AMPI. Yang AMPI. ini. Wakil Menteri Perdagangan itu AMPI. Oke. Ya kan? Dan sebentar lagi kita akan punya salah satu pemimpin bangsa yang dari AMPI juga. Siapa? Nah, nanti itu to be continued. Nah, itu to Oh, be ya. continued. Hmm. Itu to be continued. Nanti kita di sesi berikutnya itu. Tapi pada Baik. intinya gini, brother, mungkin aku untuk teman-teman yang melihat seluruh diaspora di seluruh dunia, Hmm. kita kalau pilih mau capres, cawapres, mau pilih DPR RI ataupun yang ada di Indonesia mau pilih DPRD, kita pilih itu seperti kita tuh mau beli barang. Hmm. Jadi kita tuh cek secara detail dengan informasi yang kita sudah punya melalui Google, cek secara detail ini siapa ini orang, gitu loh. Dari seluruh caleg nih, jangan hanya melihat covernya doang. Karena apa? Ini bisa berbahaya, brother. Aku salah satu orang, ya, ini aku akan ngomong terbuka di sini. Aku salah satu orang yang menentang artis untuk nyalek. Ini sorry nih, brother. Kenapa aku harus ngomong kayak gitu? Aku ngomong kayak gini bukan karena saingan kode yang artis, bukan. Kenapa aku harus ngomong kayak gitu? Karena tidak memiliki kompetensi Hmm. di bidangnya. Nggak ngerti di DPR RI itu menjadi apa. Akhirnya apa? DPR kita jadi berantakan. Hmm. DPR kita jadi berantakan. Hmm. Bayangin, aduh, saya akan ngomong dan aku akan sebut nama. Kayak kayak misal contoh Aldi Tahir mau Hmm. mau nyalek. Bayangin kalau dia masuk jadi wakil kita, mau jadi apa negara ini, bos? Siapa? Ali Tahir? Ya, misalnya contoh, nggak tahu ya. No Ya, idea, nanti no dulu idea. aja. Misalnya contoh, mau jadi apa negara ini? Hmm. Sorry nggak tuh saya ini ngomong modelnya kayak gitu. Aku menentang kalau misalnya seperti itu. Makanya kita nggak bisa hanya mementingkan, oh ya orang ini terkenal, famous apa. Ya, Ya karena itu, karena tidak cukup informasi yang masyarakat dapatkan.
Makanya saya berharap dengan interview pada semua caleg yang akan, dan saya bukan hanya Golkar, dan semua siapapun yang Wah, saya akan interview, supaya kita semua open ini siapa ya, yang mempunyai potensi, mereka kenal siapa ini gitu loh. ya, Dan terima kasih untuk waktu kamu. Waktu saya sudah 2 menit lagi, kita akan habis nih karena Zoom ini free. ya, Sekali lagi terima kasih Abraham untuk waktu kamu, terima kasih untuk dedikasi kamu. I'm proud of you ya, bahwa walaupun kamu berdarah Tionghoa, tapi kamu mempunyai pemikiran yang besar untuk kebaikan negeri ini, untuk thank you, kebaikan daripada Indonesia. Ya, sekali thank lagi you, bro. terima kasih. Ya, Thank you, thank sukses. you, thank you, Ya. thank you. Ya, 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 ya.